Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan mengupas tuntas ya apa yang saya bahas di video sebelumnya. Pasti teman-teman udah pernah nonton di video saya sebelumnya yang mengatakan ada 5 bisnis yang cocok untuk teman-teman lakukan walaupun dari rumah aja. Ini saya jelasin satu persatu. Nah, silakan teman-teman simak baik-baik dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, kali ini saya akan bahas salah satu di dalam video saya sebelumnya yang ada tentang 5 bisnis usaha yang cocok untuk teman-teman walaupun teman-teman ibu rumah tangga atau bahkan yang bukan ibu rumah tangga. Nah, ini saya bahas tuntas satu persatu. Nah, untuk kali ini saya akan bahas bagaimana sih cara kita menjalankan bisnis pre-order makanan ataupun PO untuk usaha kuliner, yang mana sekarang banyak sekali kuliner ini sebenarnya nggak ada matinya karena semua orang pasti butuh makan di mana-mana. Setiap orang menjual makanan itu pasti laku ya, apalagi makanan kita enak, kemudian pas di lidah, sopan di lidah, dimanapun kita berada pasti akan dikejar oleh customer ya. Jadi di sini pentingnya kenapa saya membahas tentang pre-order makanan, karena ini yang sangat simpel untuk teman-teman lakukan, apalagi bagi kita ibu rumah tangga yang hobi masak. Apa salahnya kan kita memasak untuk di rumah, juga memasak untuk jualan ataupun bisnis. Jadi walaupun dari rumah aja kita udah bisa menghasilkan atau setidaknya setiap hari kita lebih produktif lagi ya. Jadi sambil berbisnis bisa lihat anak, bisa jemput anak sekolah, kemudian bisa ngurus rumah dan juga bisa masak untuk di rumah. Nah, bagaimana sih sistem pre-order makanan ini agar teman-teman bisa mendapatkan cuan setiap harinya? Nah, kita bahas dulu ya, apa sih itu pre-order atau PO yang biasa sering disebut-sebut ya di setiap promosi makanan ataupun di setiap penjualan barang seperti baju ataupun sepatu ataupun lifestyle lainnya. Nah, untuk pre-order atau PO ini adalah sistem jual beli yang mengharuskan kita pelanggan memesan dan juga membayar produk di awal, dan kita sebagai penjual nanti akan memproses pembelian dan menyiapkan produknya. Nah, untuk lama waktu menyiapkan produk ini juga sangat beragam tergantung kesepakatan antara kita penjual dan juga pembeli serta kondisi kita. Jadi nanti teman-teman untuk sistem PO ini untuk kerugiannya itu sangat minim sekali karena mereka akan mengirimkan dananya dulu baru kita akan memproses makanannya. Nah, biasanya untuk makanan ini bisa teman-teman bikin apakah untuk makan siang, jadi teman-teman promosikan dari malam ataupun dari pagi ke media sosial ataupun ke WA story teman-teman. Jadi nanti untuk pengantarannya untuk makan siang ataupun untuk yang lainnya. Nah, untuk bisnis kuliner ini termasuk salah satu yang menerapkan sistem PO ini. Apakah teman-teman membuka usaha catering ataukah kue ataukah untuk cemilan. Jadi ini bisa sekali teman-teman bikin hanya dari rumah aja dan gunakan sistem PO ini agar teman-teman tahu berapa porsi yang harus disiapkan dan juga berapa keuntungan dari setiap penjualan kita. Nah, pasti teman-teman bertanya ya, apa sih keuntungan dari sistem pre-order ini? Nah, jadi untuk sistem pre-order ini memiliki banyak sekali keuntungan, itu baik untuk kita penjual. Karena untuk sistem pre-order ini dapat mengurangi kerugian karena adanya produk yang tidak laku. Nah, misalkan untuk makanan ini tentu bahan-bahannya bukan bahan yang bisa tahan lama, apalagi kita taruh di kulkas itu pasti memiliki hari atau memiliki batas khusus untuk makanan. Bisa jadi ini ada bahan-bahan yang nggak sampai 1 hari ataupun 2 hari, kecuali jika kita menjual makanan frozen itu mungkin bisa tahan hingga 1 sampai dengan 2 bulan. Dan ini untuk pre-order ini juga memungkinkan kita untuk menyiapkan produk sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Dan juga selain itu untuk modal dalam sistem pre-order
pre-order ini juga ditanggung oleh pembeli, karena pembeli juga harus melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum kita memproses pesanannya. Jadi itulah saya katakan kenapa untuk sistem pre-order ini meminimalisirkan kerugian, karena nanti teman-teman akan memesankan makanan itu sesuai dengan pesanan yang akan dipesan oleh pelanggan kita. Jadi itulah kenapa untuk makanan lebih cocok untuk mengadakan bisnisnya seperti sistem PO. Nah, ini yang paling penting ya, bagaimana sih cara kita menerapkannya, apalagi bagi kita untuk pemula yang memang nggak ada skill bisnisnya ataupun nggak pernah ada pengalaman dalam berbisnis. Jadi ini untuk yang pertama kali, sama halnya seperti dengan saya yang memang pertama kali dalam menjelajahi bisnis kuliner ya. Jadi tentunya kita pasti banyak belajar, apalagi bagi kita pemula, banyak lihat yang udah pengalaman, banyak-banyak bertanya, dan ini beberapa cara agar teman-teman bisa menerapkan sistem pre-order ini ke dalam bisnis kuliner teman-teman. Nah, yang pertama tentunya teman-teman harus bisa promosi, karena di sini untuk sistem pre-order ini terutama dalam bisnis kuliner ataupun makanan tentunya membutuhkan promosi agar customer ataupun pelanggan tahu bahwa kita memiliki usaha. Dan untuk promosi ini juga bisa teman-teman bikin di berbagai media sosial, apakah itu Facebook, apakah itu Twitter ataupun Instagram atau di WA Story. Dan juga teman-teman bisa membuat pamflet ataupun flyer yang bisa teman-teman bagikan ke teman-teman dekat, keluarga ataupun ke komunitas sekolah, ataupun bisa ditempel di jalan memberitahukan bahwa kita memiliki usaha kuliner ataupun usaha makanan yang mana bisa dilakukan dengan sistem PO. Itu pentingnya kenapa promosi sangat penting dalam kita menjalankan bisnis apapun. Nah, kemudian untuk cara keduanya tentunya teman-teman pasti menjadwalkan pre-ordernya. Jadi silakan tentukan jadwal pre-ordernya, misalkan apakah itu H-1, apakah itu H-2. Nah, jika untuk pesanan yang banyak tentunya teman-teman pasti membutuhkan waktu untuk menyiapkan itu semua. Jadi silakan tentukan jadwal untuk pre-ordernya dan juga harus sesuai tepat waktu. Nah, yang ketiga yang pentingnya itu kita perhatikan jumlah pesanannya. Jadi untuk jumlah pesanan ini maksimal yang bisa kita buat itu berapa per harinya, agar nanti kita tidak mengecewakan pelanggan, karena banyak ya di luar sana yang mana usaha makanannya udah laris, namun itu mungkin mereka hanya sanggup membuat misalkan satu hari 100 porsi. Nah, jika ada yang memesan 200 porsi itu udah di luar dari pesanannya setiap harinya, jadi keteteran juga nggak tepat waktu. Alhasil pelanggan kecewa dan juga rasanya pun mungkin agak lari ya dari yang biasanya teman-teman bikin. Jadi itulah kenapa penting sekali berapa sanggupnya kita yang membuat untuk dalam satu hari. Jangan sampai sumber daya yang ada tidak bisa menyelesaikan pesanan yang masuk. Nah, kemudian yang keempat yang harus teman-teman perhatikan dimana untuk kualitas makanannya. Dan untuk kualitas makanan ini juga sangat berpengaruh terhadap bisnis usaha makanan kita. Mulai dari memilih bahan baku yang berkualitas, kemudian penyimpanannya, kemudian produksi hingga penyajiannya. Nah, kenapa untuk kualitas makanan ini, apalagi bagi kita pemula yang memang notabene-nya belum bisa masak ataupun bisa masak tapi untuk keluarga aja, belum bisa masak untuk jualan, teman-teman bisa belajar otodidak karena banyak channel-channel yang menyiapkan berbagai makanan. Jadi teman-teman gak perlu keluar uang, cukup dari rumah aja silakan nonton channel yang mana membahas tentang makanan. Biasanya ada banyak sekali. Nah, dari sana teman-teman bisa belajar. Dimana untuk semua itu, untuk kita memulai suatu bisnis yang baru, tentunya kita harus belajar terlebih dahulu dan juga harus ada kemauan. Dimana ada kemauan, dimana ada niat, pasti usaha yang kita jalankan pasti akan berjalan dengan lancar. Nah guys, itu ya review tentang bagaimana cara kita menjalankan usaha bisnis kuliner. Bisa dijalankan untuk semua orang, bisa untuk ibu rumah tangga ataupun untuk teman-teman yang belum memiliki pekerjaan, bisa mulai bekerja dari rumah aja dengan memanfaatkan internet, teknologi
media sosial dan juga keahlian kita dalam memasak. Sayangkan jika kita memiliki keahlian nggak kita salurkan, karena hobi yang dibayar itu sangat menyenangkan dibandingkan hobi yang tidak dibayar. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.